Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Bersyukur ya buat Tuhan bahwa kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah kita. Walaupun kita online, kita percaya Tuhan sanggup menjangkau kita pribadi lepas pribadi. Yang saat ini dalam keadaan sakit, kita percaya lewat pujian dan penyembahan kita akan mendapatkan kekuatan dan kesembuhan. Yang di dalam kesesakan, kita percaya Tuhan memberikan jalan keluar dan kelegaan. Kita mau siapkan hati kita mau puji dan kita mau menyembah Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk kasih dan kemurahan-Mu, untuk kesempatan Tuhan berikan buat kami pribadi lepas pribadi di dalam ibadah kami kali ini. Kami mau memuji dan besarkan nama-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur buat kebaikan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan saudara? Kita memujikan satu pujian Sungai Sukacita Tuhan. Biar kita pujikan dengan sukacita yang melimpah. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu. Katakan melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan bersama-sama. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Puji Tuhan. Kita percaya kita merasakan sukacita dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan kita, kita percaya Tuhan menyertai, melindungi setiap pribadi lepas pribadi. Haleluya. Amin ya. Kita mau pujikan satu pujian untuk firman Tuhan. Untuk kebesaran Tuhan. Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan
Biarlah Tuhan, kami mau buka hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, Tuhan akan sabda firman-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, Tuhan sendiri yang memberikan pengurapan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita meskipun melalui media online, kita bisa beribadah bersama. Ini merupakan berkat kasih rahmat dari Tuhan. Mari kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Dan khotbah saya hari ini berjudul Dasar yang Teguh. Untuk membuka, kita mari baca di dalam Matius pasal yang ke-7. Ayat 24-27. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Amin. Nats firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan bagian penutup dari khotbah Yesus di bukit.
yang dimulai dari pasal 5 sampai yang ke-7. Dan di bagian penutup ini, Yesus menegaskan kembali dengan perumpamaan yang sederhana. Kalau zaman sekarang kita lihat ilustrasi tersebut tentu aneh. Mana ada orang yang mau membangun rumah tapi di pasir? Tentu hal ini berbeda dengan konteks pada masa Alkitab ini ditulis. Pada masa Yesus memberikan perumpamaan. Di daerah Palestina situ ketika musim panas yang berlalu lama, tanah-tanah dekat sungai itu menjadi kering. Tanah yang bercampur dengan pasir, dengan lumpur, ketika kering itu terlihatnya keras seperti batu. Tetapi ketika musim hujan datang, air mengenai tanah yang terlihat keras tersebut tiba-tiba jadi lembek, jadi lumpur, jadi pasir. Nah, di ilustrasi ini Yesus mau menjelaskan dua jenis orang. Yang pertama, orang yang mendengar dan melakukan, disebut bijaksana. Tetapi orang yang kedua, orang yang mendengar tetapi tidak melakukan, dan di sini disebut bodoh. Apa yang didengar dan dilakukan? Perkataanku, perkataan Yesus. Kalau saudara baca Alkitab, tidak ada satupun tokoh selain Yesus yang berani mengatakan, ini perintah, ini perkataanku, lakukan itu. Kalau saudara baca di Perjanjian Lama, di Perjanjian Baru, di Rasul-Rasul, semua bilang, begini firman Tuhan, demikianlah firman Allah. Tapi tidak pernah, ini perkataanku. Yang berani seperti itu hanya Yesus satu-satunya. Secara manusia siapa sih Yesus? Yesus itu orang yang besar tumbuh di Nazaret, desa yang kecil, dari keluarga seorang tukang kayu. Dan Yesus pun meneruskan menjadi seorang tukang kayu juga. Tukang kayu bukan pekerjaan yang wow, hebat, tersanjung, bukan. Tukang kayu pekerjaan yang remeh, yang biasa-biasa. Dan di Alkitab juga tidak dituliskan apakah Yesus ini seperti Rasul Paulus, merupakan murid dari Gamaliel, ahli Taurat yang ternama. Tidak diketahui. Dari pendidikan bukan siapa-siapa, keluarga bukan siapa-siapa, tempat tinggal juga berasal bertumbuh besar di desa yang kecil. Secara manusia, orang yang melihat Yesus mengatakan, perkataanku, siapa yang mendengar dan melakukan dia bijaksana, tetapi siapa yang mendengar tapi tidak melakukan, orang tersebut bodoh. Tentu orang-orang banyak yang nggak terima, khususnya orang-orang Farisi. Tetapi kalau saudara baca bagian terakhir dari pasal 7 ini, di situ dikatakan orang-orang takjub. Pengajaran Yesus berbeda dengan pengajaran para imam-imam pada masa itu. Yesus memegang otoritas yang setingkat dengan Allah. Seakan-akan yang Yesus katakan itu bisa menyaingi, sama, setara dengan firman Tuhan. Kalau saudara baca Alkitab dari awal sampai akhir, itu menceritakan tentang Yesus. Memang di Perjanjian Lama tidak disebutkan nama Yesus. Tapi dari Kejadian ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah membuat janji bahwa dari keturunan Hawa, keturunan wanita ini akan meremukkan kepalamu, kepala ular. Dan di Kejadian kita lihat Allah membuat janji dengan Abraham. Diteruskan sampai keturunan-keturunannya hingga ke Yakub yang mengganti. Hingga sampai diteruskan ke keturunan-keturunan Abraham hingga Yakub yang disebut Israel. Allah berjanji bahwa dari Yakub menjadi Israel menjadi 12 suku. Dan itu terus berjalan. Kita melihat di Keluaran, di Imamat, Ulangan, sampai di Maleaki. Israel yang dari suku kecil-kecil hingga menjadi negara, menjadi kerajaan, dan sampai di pembuangan di Maleaki. Kita lihat perjalanan orang Israel ketika mereka jatuh bangun menanti-nanti Mesias yang dijanjikan. Sampai ke Maleaki, habis Maleaki ada 400 tahun masa sunyi.
Allah tidak berbicara, tidak mengutus nabi, tidak menunjukkan apapun. Dan ketika itu orang-orang sudah merasa Allah ini nggak ada, Allah nggak ikut, Allah nggak beserta. Israel meskipun lepas dari tawanan tapi dijajah oleh Romawi. Kemudian masuk kita ke perjanjian baru di mana 4 Injil menceritakan yang sama. Tentang siapa Yesus, tentang mujizat kuasanya, tentang penebusan, pengorbanan, pekerjaan ilahi yang Yesus lakukan, keilahiannya, ketuhanannya, mujizatnya. Itu di 4 Injil. Kemudian kita masuk ke kisah para rasul, di mana Yesus naik ke surga terangkat, tapi Yesus turut bekerja mengirimkan Roh Kudus ke bumi hingga hadir dalam hidup para rasul. Kita lihat Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Apa yang dikhotbahkan Petrus? Yesus. Yesus yang engkau salibkan, yang mati dan bangkit. Yesus adalah Mesias itu yang dijanji-janjikan telah datang. Setelah itu kita juga lihat bagaimana Saulus yang awalnya membunuh para pengikut Kristus, tetapi Tuhan tangkap. Tuhan ubahkan menjadi Paulus dan menjadi rasul. Dalam prosesnya dia belajar dengan rasul yang lain. Dia dibimbing oleh Barnabas. Sampai kita lihat juga di perjanjian baru, sebagian besar adalah surat dari Paulus pada jemaat di Roma, di Filipi, di Kolose, di Korintus, juga kepada Timotius, kepada Filemon. Dan ada beberapa surat dari Yudas, saudara Yesus, surat dari Petrus, surat dari Yohanes. Semuanya menceritakan tentang Yesus. Bahkan sampai di akhir dari kitab kita, di Wahyu, ada surat kepada 7 jemaat. Dari siapa? Dari Yesus melalui Yohanes. Dan di Wahyu pasal yang terakhir pun ditutup bahwa Yesus akan datang. Ya dan amin. Itu adalah kesatuan Alkitab menceritakan tentang Yesus. Di perjanjian lama menanti-nantikan ada janji bahwa Mesias akan datang. Mesias akan menebus, membebaskan umatnya. Dan di perjanjian baru Mesias itu telah datang dan akan datang kali yang kedua. Itulah siapa Yesus. Sehingga kalau kita baca bagian yang tadi pertama, Yesus adalah Allah, Yesuslah firman itu sendiri. Sehingga dia berhak, tidak perlu bilang Allah bersabda, begini firman Allah. Tidak, Yesus tinggal bilang perkataanku. Ya saudara, Yesus punya otoritas. Orang yang bijaksana ketika dia tahu, oh ini musim kering, tanah yang entah itu batu atau bukan, terlihat keras semua. Tapi orang yang bijaksana, dia mau menggali pondasi, dia mau menyusun batu, dia mau membongkar pasir-pasir, lumpur-lumpur yang terlihatnya keras. Beda dengan orang yang bodoh. Dia tahu itu pasir, itu lumpur, mungkin ada yang keras, ada yang tidak, tapi dia tidak peduli. Dia tidak melakukan yang dia tahu. Ketika orang itu tahu, kalau aku bangun rumah di tempat yang nggak jelas kayak gini, mungkin roboh, tapi dia tetap membangun. Sehingga dikatakan dia membangun di atas pasir. Memang waktu dibangun kokoh, ketika tanahnya, lumpurnya masih keras, kokoh rumahnya berdiri. Tetapi ketika hujan datang, angin bertiup, rumah itu roboh. Berbeda dengan orang yang bijaksana, dia yang mau repot-repot di awal, mungkin dia panas-panasan, dia menggali, dia mencari batu, mengangkat-ngangkat, membangun dengan bijaksana. Sehingga ketika hujan datang, mungkin sungai itu sudah meluap membanjiri daerah tersebut, rumahnya tetap kokoh. Jadi siapa yang mendengar dan melakukan, itulah yang bijaksana. Yang mendengar, yang tidak melakukan, disebut Yesus bodoh. Bukan saya yang bilang, tapi Yesus. Nah, apa yang dilakukan, apa yang didengar, perkataan Yesus yang apa? Saudara ingat, ini merupakan penutup dari khotbah Yesus di bukit. Perkataan apa? Ya berarti kita perlu lihat dari pasal 5 dan pasal 6. Kalau kita lihat di pasal yang kelima, itu merupakan lanjutan dari pasal yang keempat. Ketika Yesus memulai pelayanannya, dia memilih murid-muridnya, dia pergi pelayanan, dia melakukan mujizat. Banyak orang mengikuti Yesus, mencari mujizat, cari kesembuhan, dan banyak
Orang-orang Farisi juga mengikuti Yesus, tapi mencari celah. Kemudian Yesus naik ke bukit. Kita baca di pasal 5 ayat yang pertama dan kedua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, dan seterusnya. Saudara lihat di awal pasal 5, Yesus berbicara ke siapa? Langsung ke orang banyak? Tidak, Yesus hanya berbicara ke murid-muridnya. Meskipun ada orang banyak yang turut mendengarkan, tetapi tujuan, target Yesus, orang yang Yesus saja omong pertama di awal-awal, itu adalah murid-muridnya. Dan kita tahu Yesus mulai dengan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang menderita, yang murni hatinya. Dan ucapan berbahagia itu juga diakhiri dengan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Diteruskan lagi, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Wow, ini Yesus baru mulai mengajar. Tapi Yesus sudah menunjukkan bahwa dia Allah. Kamu yang dianiaya oleh karena aku. Yesus gak perlu bilang kamu dianiaya karena melakukan hukum Taurat. Kamu dianiaya oleh karena apa? Karena aku, karena Yesus, karena kamu taat, kamu nurut, kamu menjadi murid Yesus. Berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya, sebab upahmu besar di surga. Kemudian Yesus juga menjelaskan identitas para murid-muridnya. Di ayat-ayat berikutnya, kamu adalah garam dan terang. Bukan kamu kalau ikut aku menjadi. Berarti kan belum jadi garam. Kalau ikut Yesus menjadi garam. Enggak. Yesus baru memilih murid-muridnya, baru pergi pelayanan. Dan Yesus menekankan, kamu adalah garam dan terang. Itu identitas murid-muridnya. Dan kita semua yang juga merupakan murid-murid Yesus. Kemudian Yesus menjelaskan, Yesus datang bukan menghilangkan hukum Taurat. Karena pada masa itu kalau saudara baca, Yesus sangat kontroversi. Waktu hari Sabat menyembuhkan, waktu apa, dia melawan. Seakan-akan Yesus melawan hukum Taurat yang ada. Tapi Yesus menjelaskan, dia menggenapi. Bukan menghancurkan, bukan meniadakan. Kemudian Yesus mengulang, menegaskan, menetapkan kembali standar moral yang ada di hukum Taurat. 613 peraturan itu, Yesus sebut beberapa. Ada yang dari 10 hukum Tuhan, ada yang dari kitab ulangan. Yesus sebutkan beberapa. Mari kita baca. Di ayat yang ke-21 dan 22, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Kemudian lanjut di ayat 27, kamu telah mendengar firman jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Kemudian kita juga lanjut di ayat 33. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, dan seterusnya. Di ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kemudian Yesus mengutip salah satu hukum lain. Kamu telah mendengar firman mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wow, saudara lihat dari ayat tadi. Yesus menempatkan kembali. Dan dia, aku berkata kepadamu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, kepada orang-orang yang mendengarkan. Dia bukan dengan mengutip-ngutip ayat yang lain. Yesus mengutip perjanjian lama, Yesus mengutip kitab Taurat, Yesus mengutip 10 perintah Allah, Yesus mengutip perintah-perintah yang lain juga.
Tapi Yesus menempatkan kembali. Apa tujuan 10 perintah Allah tersebut? Jadi formalitas? Jadi peraturan yang merumitkan? Menyusahkan? Enggak, itu merupakan standar dari Allah. Di suratan Paulus mengatakan bahwa hukum Taurat itu ada untuk menunjukkan ketidakmampuan kita. Karena nggak ada orang yang bisa menaati hukum Taurat secara sempurna. Mungkin ada yang bisa menaati beberapa, tetapi tidak semuanya sempurna ditaati. Dan di sini Yesus menaikkan standarnya yang sudah diubah, dicampur aduk sama kebudayaan, sama perubahan ini, perubahan itu. Yesus menetapkan kembali. Membunuh itu bukan hanya membunuh sampai orang itu mati. Tetapi ketika kita marah sama orang lain, kita sudah membunuh orang tersebut di hati kita. Itu yang dimaksud Yesus. Bukan nunggu kita ngebacok orang itu mati. Bukan sampai di situ, tapi dari hati. Ketika hati kita sudah gak suka sama orang, kita marah sama orang, itu kita sudah membunuh orang tersebut di hati kita. Dan itu sudah masuk, kita melanggar perintah Allah. Gak perlu sampai kita benar-benar membunuh orang, menghilangkan nyawa orang betulan. Tapi ketika kita sudah gak suka, kita sudah melanggar. Dan banyak lagi yang Yesus sebutkan. Yesus menempatkan kembali. Aku berkata, dari awal Yesus punya otoritas. Dari kita baca tadi di pasal 5. Kemudian juga di pasal 6 Yesus menegaskan kembali, jangan munafik. Kemudian juga hukum Taurat yang lain, bukan ke 10 perintah Allah, tapi ada 613. Salah satunya yang terkenal adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi. Peraturan itu dibuat untuk menjaga supaya orang Israel tidak berbuat jahat. Bukan malah jadi ajang untuk menyerang bersama. Oh, kamu merusak matanya orang ini, kamu tak rusak balik. Seakan-akan kita itu Tuhan. Sehingga kita membenarkan kejahatan pakai ayat. Ketika ahli Taurat dan Imam Farisi menyalahgunakan hukum yang Tuhan ciptakan. Di situ Yesus mengembalikan kembali standarnya. Standar semestinya. Bukan soal matanya diganti mata, giginya diganti gigi. Tetapi soal apa? Berbuatlah ke sesama. Yesus menaikkan kembali, jika engkau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Nggak usah dibales. Buatlah apa yang engkau hendaki orang berbuat kepadamu. Itu yang dimaksudkan, bukan soal, oh gigimu kalau tak pukul rontok 3, berarti aku juga harus nempui 3. Bukan soal itu. Kemudian sudah mulai bergeser. Ketika kita lihat tadi di awal-awal berbicaranya ke murid. Tapi topik yang diomongin kalau kita baca di pasal 6, ada beberapa topik. Seperti hal memberi sedekah, hal berdoa, hal berpuasa. Yesus menyindir orang-orang yang punya jabatan tinggi pada masa itu. Yaitu ahli Taurat, Imam Farisi. Kenapa? Karena ketika berdoa mereka pamer. Ketika disuruh dalam firman Tuhan berdoa sekian, mereka berdoa lebih dari itu. Mereka doa di jalan pamer supaya dilihat orang. Dalam hal berpuasa, Imam Farisi ahli Taurat sengaja mukanya dilihatkan kusut. Orang itu berpuasa sampai nggak makan, sampai loyo, sampai pucat. Wah, hebat ya. Dan itu yang dicari, pengakuan orang lain, pujian dari orang lain. Yesus bilang apa? Kalau berpuasa mukamu harus seger. Kasih minyak. Bukan cari perhatian. Tapi berpuasa ya berpuasa aja. Itu melakukan perintah Tuhan, bukan cari pengakuan orang lain. Gak usah munafik. Kemudian Yesus juga berbicara tentang kekhawatiran, tentang doa. Dan di pasal 7, tentang menghakimi sesama. Yesus juga menyindir kembali bahwa orang-orang imam Taurat, ahli Farisi, mereka itu juga punya salah. Mereka juga gak sempurna, tapi mereka dengan bangga. Kalau ada orang yang berdosa sedikit, langsung jadi orang yang paling benar. Yesus bilang, kalau di matamu itu masih ada. Kok kamu bengong sama kayu kecil serpihan di mata orang lain? Itu Yesus menyindir orang-orang yang sok benar pada masa itu. Dan sebelum ayat yang kita baca tadi di awal tentang 2 macam dasar, Yesus berbicara tentang pengajaran yang sesat.
bahwa dari buahnya kamu melihat mereka, bukan dari perbuatannya. Kalau hidupmu nggak lebih benar dari hidup agamawi orang-orang tersebut, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, kalau kamu nggak lebih benar dari mereka, gagal, percuma. Dan Yesus juga menegur bahwa nanti di akhir orang-orang akan datang, Tuhan, aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat demi namamu, aku melakukan mujizat, banyak mujizat demi namamu. Tapi Tuhan berkata, enyahlah, engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Yesus dengan keras, orang yang percaya Tuhan, dia bisa khotbah, dia bisa pimpin KKR, dia bisa nubuat, pakai nama Yesus. Tetapi Yesus tidak kenal mereka. Dan Yesus bilang apa? Oh bagus, kamu bikin mujizat ya, bagus. Enggak. Yesus bilang, enyah, kamu pembuat kejahatan. Dan itu masih berlaku sampai saat ini, saudara sekalian. Ada banyak hamba Tuhan yang kelihatannya punya karunia, dia bisa bernubuat, dia bisa bikin mujizat, tapi ternyata dia tidak melakukan itu untuk Tuhan. Dia cuma pakai namanya Tuhan untuk dirinya sendiri, supaya dia terkenal, supaya dia banyak panggilan, banyak khotbah sana sini, dan sebagainya. Dan di situ Yesus bilang, enyahlah, engkau sekalian pembuat kejahatan. Kemudian Yesus menutup dengan yang tadi kita baca, bahwa orang yang mendengar perkataanku ini apa ya? Semua khotbah Yesus di bukit tadi, dari berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, sampai hati-hati sama nabi-nabi palsu, sama pengajar yang sesat. Hati-hati, jangan munafik, jangan cari perhatian. Melakukan hukum Taurat itu bukan formalitas, tapi tentang hati kita, standarnya Tuhan. Yesus menempatkan kembali semuanya itu. Dan dia menutup dengan orang yang mendengar dan melakukan, itu adalah orang yang bijaksana. Tetapi orang yang mendengar perkataan Yesus, cuman didengar tetapi tidak melakukan, dia adalah orang yang bodoh. Ya saudara sekalian, mendengar dan melakukan itu jaraknya jauh. Orang yang mendengar belum tentu, meskipun dengar, belum tentu orang itu paham. Orang yang mendengar, meskipun dia dengar lama berjam-jam, belum tentu orang tersebut paham. Dia cuma dengar masuk kiri, keluar kanan. Tapi orang yang mendengar dan orang itu mengerti, belum tentu yang mengerti itu menyetujui. Orang tersebut cuma, iya paham, iya masuk akal. Tapi ya udah. Oh iya paham, ya Yesus Tuhan, iya terus ya udah. Ya mau Tuhan-Tuhanan, silahkan, aku jalan hidupku sendiri. Dia ngerti, dia dengar, dia paham, tapi dia tidak menyetujuinya. Tapi orang yang setuju belum tentu mau disimpan dalam hati. Ya aku setuju pendapatmu ini betul. Aku paham kenapa pendapatmu ini kayak gini, aku paham latar belakangnya, aku mengerti, aku setuju. Tapi aku gak nyimpen, yaitu pendapatmu, yang gak apa-apa, lakukan itu, gak apa-apa, aku gak ikut. Itu pendapatmu, silahkan kamu lakukan. Tapi orang tersebut tidak ikut menyimpan kebenaran yang dia amini, yang dia setujui tersebut. Meskipun sudah dengar, sudah mengerti, sudah setuju, sudah disimpan dalam hati, tapi tidak dilakukan, ya sama saja, tetap tidak melakukan. Oh ya, saya mengerti kalau firman Tuhan tadi bilang jangan mencuri, atau jangan membunuh. Jangan membunuh yang dimaksud bukan membunuh betulan, tapi ketika saya marah sama orang, saya nggak suka, saya membunuh dalam hati. Ya saya ngerti, saya paham, saya setuju. Itu lebih masuk akal, itu lebih tinggi standarnya. Bukan cuma membunuh betulan, tetapi ketika kita sudah membenci orang itu kita membunuh. Saya paham, saya dengar itu, saya setuju, saya juga simpan dalam hati, tak amini kalau aku marah sama orang itu aku membunuh dia, tak amini, tak simpan dalam hati, tak ingat terus.
Besoknya masuk kantor, ketemu orang nggak seneng, marah, pisu-pisuan. Saudara lihat ya, meskipun dia dengar, dia paham, dia tahu, setuju, disimpan dalam hati, tapi tidak dilakukan. Tetap saja disebut oleh Yesus, orang yang mendengar tetapi tidak melakukan adalah bodoh. Dan di sini Yesus nggak cari pengakuan kayak ahli-ahli Taurat, imam-imam Farisi. Yesus nggak cari pengakuan. Yesus justru menetapkan, menunjukkan, ini loh, standarnya itu harusnya kayak gini. Yang benar itu kayak gini. Bukan kayak mereka. Yesus nggak cuma asal khotbah terus supaya dapat pujian. Wah, khotbahnya hebat, bagus banget, pintar, pandangannya fresh, keren. Yesus nggak cari pengakuan. Makanya Yesus menutup dengan orang yang dengar, sudah dengar, tapi tidak melakukan. Dia adalah orang yang bodoh. Tapi orang yang mendengar dan melakukan itu adalah orang yang bijaksana. Yesus yang adalah firman Allah sudah menyatakan kebenaran tersebut. Berkali-kali kalau kita baca tadi, aku berkata kepadamu, tetapi aku berkata kepadamu. Bayangkan saudara-saudara pergi ke dokter atau ke ahli bidang-bidang tertentu, ahli perpajakan, ahli gizi, ahli hukum. Saudara kalau datang ke mereka, datang ke dokter, saudara tanya, keluhannya saya sakit ini, kira-kira kenapa? Terus dia kasih masukan. Dokter itu ngomong, oh iya kamu ini kena flu berat, sama komplikasi ini, kamu perlu cek ini. Ketika saudara dapat itu, saudara nurut, melakukan. Apa saudara pulang, oh kata dokter gini, ya wis. Nggak ngurus, nggak ngecek, nggak ke resep, nggak cari ini, nggak cari itu, tetap karpe dewe. Padahal sudah ke dokter. Itulah yang disebut yang satu bijak, yang dengar dan dilakukan itu bijak. Saudara konsul ke dokter, bayar, dikasih masukan ini, saudara lakukan. Saudara check up, dipereksai ini, misal alergi ada makanan, nggak boleh makan ini, dituruti, dilakukan. Tapi orang yang bodoh, orang yang sudah konsul sama dokter, sudah dikasih resep, dikasih check up ini, pulang tidak dilakukan. Itu lebih parah, lebih bodoh daripada orang yang nggak dengar sama sekali, orang yang nggak ke dokter sama sekali. Kalau orang nggak ke dokter ya wajar orang tersebut nggak check up, nggak dapat resep, wajar. Karena orang tersebut tidak dengar. Tapi beda saudara, kalau orang itu dengar tapi tidak melakukan. Itulah yang disebut bebal, bodoh, ndablek. Dan apa yang dilakukan? Yang dilakukan itu firman Tuhan, perkataan dari Yesus. Dan Yesus nggak cuma ngasih perintah, kamu harus nurut. Kalau nggak nurut, dadah. Enggak, Yesus tetap dia beserta dengan kita. Di Pentakosta ketika Roh Kudus sudah dicurahkan, Roh Kudus itu menghibur kita, menuntun kita kepada kebenaran, menerima, membukakan hati kita menerima Yesus, mengarahkan kita kepada kebenaran dan menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah. Ada amin saudara. Yesus gak cuma asal ngomong terus selesai, kita dibiarkan sendiri, tidak mampu ngapa-ngapain, tapi gagal terus mengikuti maunya Tuhan. Enggak, Tuhan juga kirim Roh Kudus dalam hati kita, supaya kita mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, kita yang mana? Kita sudah mendengar firman Tuhan, mungkin kita udah sering dan bosan kita baca dari Matius 5-7 ini. Kita yang mana? Kita yang mendengar tapi tidak melakukan, atau kita mendengar dan kita mau melakukan firman Tuhan tersebut? Dan Yesus bilang orang yang mendengar dan melakukan dialah orang yang bijaksana. Tetapi orang yang mendengar namun tidak melakukan, dia adalah orang yang bodoh. Saya yakin saudara semua sekalian ingin menjadi orang yang bijaksana. Nggak mungkin kita mau jadi orang yang bodoh. Ada amin saudara. Karena itu mari kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Kita tahu Roh Kudus ada dalam hidup kita, ada dalam hati kita, memampukan kita berkarya terus dalam hidup kita supaya kita mampu menaati perintah Tuhan. Seperti yang Yesus bilang tadi,
Ada banyak hukum Taurat yang disalahgunakan, tapi Yesus menetapkan kembali standarnya. Kita bisa belajar, oh aku gampang marah, aku mau belajar untuk gak marahan, lebih sabar. Oh, aku mau belajar untuk gak munafik, aku mau belajar berpuasa, aku mau belajar berdoa yang benar, aku mau belajar untuk tidak khawatir. Kita belajar pelan-pelan, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memampukan kita. Dan itu bertahap terus saudara, gak berhenti cuma 1 hari 2 hari. Itu proses kita seumur hidup, pergumulan kita, tapi bersama Tuhan kita pasti bisa. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur jika kesempatan pagi hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami adalah orang-orang yang bijaksana Tuhan. Kami orang yang mendengar firman-Mu dan kami juga melakukan firman-Mu. Kami bukan orang-orang bodoh yang mendengar saja tetapi tidak melakukan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami, memampukan kami, menyertai kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu telah selesai berbicara Tuhan, tetapi kami percaya Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap dari kami, untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, untuk fisik kami, keuangan kami, segala kondisi kami percaya bahwa Engkau terus beserta, Engkau menjaga, Engkau melindungi kami Tuhan. Engkau meluputkan kami dari mara bahaya, dan Engkau senantiasa selalu beserta kami. Mari jemaat sekalian, Engkau angkat kedua tangan-Mu. Kiranya kasih dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus terus beserta dengan kita senantiasa dari saat ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.